Oke, udah. Eh Kalau mulai ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam sesi coding kali ini. Kita berada di pertemuan kelima, cuman sedikit kita akan review ulang untuk meeting keempat karena kemarin Win belum hadir ya. Jadi takutnya nanti ketinggalan. Kita akan review kembali. Jadi di meeting keempat ini kita akan membahas color and pen. Nah, kita lebih banyak akan menggunakan di pen color. Nanti yang dalam tanda kurung ini atau red ini bisa diganti sesuai dengan perintah atau sesuai dengan kemauan. Lalu untuk fill colornya yellow itu nanti juga akan bisa diganti dengan sesuai dengan kemauan ya. Nah, untuk tip pen color ini fungsinya adalah mengubah warna garis luar, garis luarnya saja. Lalu kalau yang fill color itu dalamnya, itu nanti kita akan praktek. Lalu T color ini, T titik color bisa dikombinasikan red dan yellow. Red itu nanti garis luarnya, yellow itu nanti dalamnya, gitu. Lalu langsung ini cara mewarnai bloknya nanti bisa di Kopas, tapi hati-hati karena ini formatnya format dari apa Apple, jadi harus disesuaikan. Kalau memang ada hashtagnya bisa di enter, itu hashtag untuk komentar. Lalu jika di running ada salah, nanti silakan dibenarkan apa yang kurang codingannya gitu ya. Lalu jangan lupa end fill atau warnanya tidak akan keluar gitu. Ya, jadi nanti di akhir itu ada end fill ya. Nanti kalau nggak pakai end fill, warnanya tidak akan keluar. Lalu selanjutnya ada mengangkat pena. Kita pakai codingan ini T titik pen up, itu fungsinya adalah angkat pena. Lalu gerakan tidak akan meninggalkan jejak. Selanjutnya ada T titik pen down, itu turunkan pena, mulai menggambar lagi. Lalu in pen size ini mengatur ketebalan garis. 5 semakin angkanya semakin tinggi, dia akan semakin tebal gitu. Nah, ini kita akan berlatih bareng untuk lampu lalu lintas. Ini codingannya. Nanti kakak tunjukkan codingan dari kakak. Boleh di di coding ulang di Visual Studio Code kalian. Lalu gunakan Goto untuk berpindah posisi yang akurat gitu. Jadi kita pakai X dan Y. X dan Y itu kayak eh, ini ya diagram Kartesius ya, ini X lalu ini Y-nya. Nanti dia akan akurat kalaupun di satu nol ya, satu dua lah katakan, berarti dia ada di sini gitu. Lalu next, nah ini latihan mandirinya. Nah, kita akan kakak stop share. Jadi materinya cuma segini aja. Kita akan eh, latihan. Ya, ini latihannya untuk yang keempat pertama dulu. Nah, yang ini untuk yang ini yang lampu merah. Nah, ini cara mewarnai blok. Ya, ini cara mewarnai blok. Yang tadi ember coklat itu ya. Coba mana ya? Yang ini ya. Nah, yang ini ya. Kita pakai ini. Nah, ini. Oke, kakak jalankan lebih dahulu. PY, ini kakak Arin, kakak copy aja. Alma, kemarin belum ya? Boleh nanti di ini kan? Belum selesai. Iya, nanti bentuknya akan seperti ini.
Jadi kan disuruh kalau ini saya misal yang merah itu adalah embernya kan. Ini nggak kelihatan kalau sorry. Iya. Yang apa lingkaran warna merah ini adalah pakai sebentar pakai ini pakai T pen color yang warna luar ini. Terus yang dalamnya yang ini itu T fill colornya. Nah tadi kan perintahnya ini ya untuk mengisi warna kita harus memberitahu kapan mulai dan kapan selesai. Cara warnanya seperti ini. Kalau kita close, dia nanti akan kembali ininya dalam keadaan tidak standby gitu. Nah ini adalah codingannya. Sama seperti ini kemarin, sama seperti Rico seperti ini. Yang mana? Yang meeting keempat, yang blocks. Oh, ya kayak gitu. Yang feel color gitu kan? Iya. Iya, sama. Terus itu kayaknya udah di delete soalnya buat itu. Oh gitu ya. Oh. Jadi nanti mirip-mirip kok. Mirip ya. Nanti kalau setiap latihannya bisa kasih nama seperti ini ya. Apa? Meeting keempat underscore apa gitu. Nanti biar nanti nggak numpuk aja gitu ya. Boleh, Queen. Gini kan. Kalau copy paste pasti nanti ada yang error gitu, Queen. Jadi nah, yang ini adalah pasti kita akan import terlebih dahulu, lalu kita inisialisasi turtle titik turtle yang ini sebagai T. Nah, nanti kita akan panggil seterusnya sampai akhir itu T semua. Mulai dari T titik shape itu turtle kecil yang di sini nih. Bentar. Nah, ini kakak kecilin bisa nggak ya? Oh, bisa dia. Oh ya bisa. Coba. Nah, ini shape turtle. Berarti ini turtle-nya nih. Ya, kelihatan nih. Ini turtle-nya nih. Kebetulan turtle-nya warna oranye juga. Nah, pen size ukurannya itu 3. Lalu pen color itu merah, garis yang terluar ini merah. Lalu fill colornya yellow, yang di sini yellow. Lalu digabung T titik color red sama yellow. Seperti ini ya. Lalu jangan lupa tutup dengan T titik and fill. Kalau tidak ada ini, dia warnanya tidak akan muncul gitu. T pen size itu T ini ya, pen size dari GUI-nya ya, T pen size-nya. Ini dari ininya. Jadi ketika kita close nih, kita close, kita jalankan kembali. Nah, seperti ini. Nah, dia 3, ini ukurannya 3. Jendela ini ukurannya 3 gitu. Nah, di sini ukuran 3. Seperti itu. Circle jadi 100. Jadi membentuk diameter ya, bukan jari-jari, diameter 100 gitu. Ini sambil aku dokumentasikan udah berapa kali nggak ada dokumentasi. Kekecilan ya, betul. Kekecil. Jadi layar apa tulisan? Teman. Ini lagi kerjanya kemarin. Oh iya. Karena kalau yang ini udah bisa udah selesai ya? Ya. Oke. Tinggal tugasnya yang itu bikin sama dulu itu. Oh iya. Ya, aku masih juga sampai lagi. Nggak selesai. Ya, nggak susah. Lumayan sih.
Kalau ada yang kurang paham tanyain ya, Almas sama Pi kurang paham. Ya sudah, untuk yang udah belum? Belum. Kalau udah, belum? Oke, kalau kecilan ya tulisannya, kecilan. Oh, oke. Berat. Nanti ini sama ya lampu merah kalau ini nanti ada lampu merah. Ah, udah. Oh, ya, iya. Ada jaraknya. Terus, terus. Iya. Oke. Kalau mau diganti nggak apa-apa, mau ganti apa? Jangan retong, ya kan? Mau ganti hitam atau biru. Terus dalamnya mau diganti biru buat. Ini kurikulum dari kala nanti kan untuk pattern level 2. Kita ikuti aja materi dari kala nanti. Berapa? Saya. Di. No. Oke, kita lanjutkan lagi untuk exercise yang lampu merah, lampu merah kuning hijau ya. Kalau nggak salah yang ini. Oke. Jadi di lampu merah, teman-teman tahu kan, gambar boxnya itu warna hitam. Lalu ada merah, kuning, sama hijau. Nah, sama langkahnya. Pertama kita import dulu turtle-nya. Lalu lagi-lagi kita akan keluarkan dulu bentuk kura-kuranya. Kita pakai pen size-nya 3 untuk ininya, Windows-nya. Lalu ada speed-nya. Kakak tambahkan speed 5. Karena di sini apakah ada speed nih? Oh, tidak ada speed-nya ya. Tapi kalau kakak codingnya nambahin speed, ada speed-nya. Biar cepet aja gitu kan. Speed-nya kasih 5. Lalu kita menerapkan yang namanya pen up. Tadi apa pen up? Pen up adalah
Ini ya, angkat pena ya, angkat pena, gerakan tidak akan meninggalkan jejak seperti itu. Lalu gunakan goto. Nah, tadi yang tadi kakak jelaskan ya, goto itu apa ya, kayak kartesius gitu. Minus 50 berarti X-nya minus 50 berarti nanti ada di sini, sekitar sini ya. 50, X-nya 50 berarti sekitar sini, selama 100, 100 berarti di sini. Mungkin akan sekitar di sini. Bolehnya di sini gitu ya. Oke, nanti diberi nama di dalamnya color-colornya black dan black gitu kan. Lalu beri T bikin fill, lalu kita for ikan in range 2, T forward, tadi T forward di awal apa? Dia maju 100 langkah ya, lalu ke kanan 90 langkah, pakai forward lagi maju 250 langkah, lalu ke kanan 90 langkah. Lalu kita T and fill-kan dulu. Baru kita bikin ini gambar boxnya ya. Maka kita T and fill-kan untuk gambar boxnya dulu. Lalu kita masuk ke lampu merah, kita pakai T pen up dulu, lalu pakai goto, ini X sama Y ya, ini X, ini Y, gitu ya. Lalu kita pakai pen down. Pen down apa tadi? Pen down adalah turunkan pena, lalu mulai menggambar lagi, gitu kan ya. Lalu pakai tint color, di mana titik luarnya itu warna abu-abu, dalamnya merah, gitu ya. Lalu mulai T bikin fill, lalu buat circle dengan diameternya 20, lalu kita T and fill-kan untuk lampu merah. Begitu juga untuk lampu kuning, tapi yang dibedakan adalah butuhnya. Dia di sini minus 30. Nggak mungkin di sininya sama 0 sama 50. Jadi nanti kalau dia itu akan numpuk di sini. Akan numpuk lingkarannya kalau butuhnya itu sama. Akan numpuk di sini aja gitu ya. Maka dibedakan 0 sama minus 30. Jadi di bawahnya sedikit gini. Lalu gray tetap mau hitam boleh. Kalau hitam nanti dia akan sama persis dengan backgroundnya. Maka kakak kasih warna gray ya, abu-abu ya, lalu diberi warna yellow. Terus yang terakhir hijau, sama juga. Nah, yang bedakan adalah di gotonya. Kita lihat di gotonya itu berapa? 110. Seperti itu. Lalu dikasih warna hijau. Oke, kita coba untuk kita jalankan. Seperti biasa, kita pakai PY. Nama filenya apa? Seperti ini. Speednya 50, maka agak cepat. Kalau kakak ganti speednya jadi 10 atau nggak speednya jadi 2, dia akan lambat gitu. Dan ini hasilnya. Kakak ini kan, ini kakak lebarkan, lalu ini. Kelihatan nggak? Oke, sampai nanti gambar box warna hitam di enfill-nya kalau sudah kakak akan scroll ya. Ini dari tadi kan pakai circle kan. Ya, Kalau semi circle bisa nggak? contohnya Setengah lingkaran. setengah lingkaran Iya. bisa. Nanti di belajar di meeting ke 5, dia bikin Ini harus shape, kan harus shape. Oh, Pac-Man-nya. atur paymentnya harus itu. Ya, setengah lingkarannya. Jadi disuruhnya bikin tempat loh. Oh gitu, oke oke oke. Dari mana? Wait ya, tunggu ya. Soalnya kalau nggak salah di Binting 5 itu nanti ada segi banyak, terus ada bikin spiral gitu. Ada ini skip dulu kan? Nggak apa-apa, bentar lagi kan kita ngebahas exercise ya. Iya, berarti skip dulu. Oke sih. Ini udah ya, Pico ya, Yang traffic light. graphic light Oh, udah. udah latihan nih Ya, kenapa? kasih Pico. Nanti masukin ke itu ya, Google Drive ya. Oh, Ya, yang masukin Google Drive itu cuma yang di exercise sendiri. oke, boleh Ini boleh. buat itu cara terpersonal. Siap siap. Terima kasih, Pico. Kayak gini ya. Boleh di itu atau enggak gitu aja deh biar buat latihan teman-teman ya.
Grupnya mana sih? Grup file. Nah, silakan di grup, silakan. Biar mempercepat waktu juga, tapi sampai rumah silakan dipelajari ya. Mungkin kalau ada waktu luang, ada waktu senggang, silakan dipelajari. Kakak sudah mengirimkan lewat eh, chat grup ya. Boleh nanti tinggal copy paste. Nanti terakhir jangan lupa ini ya, rating kelasnya ya. Kemarin yang ini rating kelas, tebet kelasnya ini. Eh, Sudah dicoba, silakan. Gimana? Lanjut? Mana itu pas dulu. Boleh nanti akhir akhir itu boleh nanti di akhir atau di rumah boleh. Takut di rumah lupa. Oke ya, lalu kita exercise kedua. Kakak jelaskan karena ini ada 10 untuk latihannya. Oke. Yang pertama adalah membuat warna-warni. Gambarkan 4 garis dengan 4 warna yang berbeda. Oke. Yang pertama adalah kakak akan buat fungsi untuk memindahkan turtle ke posisi tertentu tanpa menggambarkan garisnya dulu. Kakak akan memberi nama fungsinya dengan move to. Di dalamnya ada yang namanya angkat pena, pakai pen up, lalu kakak pakai go to, pindah ke koordinat X dan Y, lalu kakak juga akan pakai pen down. Lalu yang kedua, kakak akan buat fungsi untuk menggambarkan garis lurus ya. Dengan cara draw line, kakak bikin fungsi, kakak kasih nama dengan draw line. Di dalamnya parameternya ada X, Y, length, color, dan size. Lalu di dalam fungsi drawLine ini, menggambar garis lurus ini, terdapat kakak panggil fungsi move to-nya. Lalu T titik shift heading ini untuk arahkan turtle ke kanan. Lalu pen size tadi mengatur ketebalan garis. Lalu pen color atur warna garis. Lalu T forward untuk gambar garis sepanjang line-nya, gitu ya. Selanjutnya, untuk kakak buat fungsi untuk menggambarkan persegi yang berwarna. Ini ya, berwarna ya, persegi berwarna. Tadi yang ini nomor 2 ya, nomor 2. Jadi nanti ada yang namanya size 10 sama size 1. Kalau nggak salah nanti, nah ini dia. Oke, di atas sepanjang ini dari awal kakak bikin fungsi dulu. Ini bikin fungsi sampai ke bawah. Nanti dari bawah itu baru soal-soalnya. Kakak bikin fungsi, baru di bawahnya nanti tinggal panggil fungsi-fungsinya. Move to, terus draw line, ya. Kakak lanjutin lagi, lalu menggambar draw square, persegi berwarna. Di dalamnya ada parameter X, Y, size, line color, fill color. Next, untuk menggambar lingkaran penuh, kakak beri nama draw fill circle. Dengan parameternya adalah X, Y, radius. Radius itu diameter ya? Atau jari-jari? R. Setengah diameter ya, berarti jari-jari ya. Plain color sama fill color. Lalu kakak buat fungsi untuk menggambar bendera Indonesia. Jadi nanti akan dipanggil. Iya, betul. Jadi nanti tinggal manggil, tinggal enak, tinggal manggil kitanya. Ini satu.
Ini ada langsung semuanya. Dikasih lihat satu-satu. Iya. Eh, terus ini Iya, iya. menggambarkan bendera Jepang. Kakak beri nama flag Jepang dengan parameter cuma dua X dan Y saja karena cukup mudah, bendera putih dan di tengahnya ada lingkaran warna hitam. Lingkaran warna merah. Lalu ini untuk fungsi menggambar hantu sederhana. Kalau nggak salah di bagian hantu sederhana, hantu Pac-Man ya. Iya. Hantu Pac-Man seperti ini. Siapa? Pico. Kita beri nama fungsinya adalah draw ghost. Ini move to ini adalah fungsinya. Sheet heading itu menghadap ke kanan. Lalu pen size-nya itu ketebalan garis hantu. T-color jadi di tengahnya itu garis pinggirnya pink, dalamnya juga pink. Lalu kita mulai dengan bikin fill. Forward, maju ke depan, left ke kiri, circle, kita bikin circle dengan 30 titik koordinat 30, 180. Gambar kepala setengah lingkaran ya. Iya, gambar kepala tapi setengah lingkaran. Lalu right ke kanan 90, forward majunya 15, right lagi, forward lagi, left lagi, forward lagi, right lagi, forward lagi, banyak ya. Sampai terakhir end fill gitu. Nanti gimana prosesnya kita lihat ya. Lalu yang kedua gambar mata kiri dan kanan. Oke, silakan kopas, kakak kopas aja dulu. Ntar, sorry ya, kakak copot dulu. Akses. Ini silakan diganti-ganti, boleh mana ya tadi? Oh, oh ini ya. Nah, ini adalah latihan meeting keempat exercise. Seharusnya nanti setelah ini kita akan kembali lagi ke meeting kelima. Sangat mudah meeting kelima juga. Silakan kalian ingat ya di situ nomor 10. Perhatikan hati-hati. Nomor 10 tuliskan inisial namamu. Oh iya, kakak nuliskan panjang banget. Surya. Kakak tuliskan SR, SR aja deh. SR gitu. Coba ya. Oke. Oh, inisial ya. Iya ini boleh FFC atau F boleh. Iya sama. Coba boleh nama panggilan apakah garisnya akan mengikuti itu nama panggilan atau enggak SR. Coba kita pakai nama panggilan kita ya. Kita coba dulu. Lalu biar nggak ribet ini kita copy. Lalu di sininya kasih PY. Eh, PY. Apakah berhasil ya? Nanti kita coba. Silakan. Ya, bilang. Oh bisa tuh. Sulit ya. Nah, ini ya. Ke ada ininya. Terganggu nggak? Ini ya. Oke, ini nomor satu, ya kan? Lalu ini nomor dua. Lalu disuruh ini ya nomor empat ya. Coba kita coba ini nomor empat. Lingkaran biru itu yang ini empat. Lalu bendera teleport dua titik.
tanpa penghubung, pakai pen up ini, lalu ubah backgroundnya jadi warna black, bendera Indonesia merah putih, bendera Jepang, lalu hantu Pac-Man. Nah ini dia. Agak lucu ya. Boleh disekrasi teman-teman ya. Dan terakhir nulisan isi inisial nama kamu. Kalau kakak Surya tadi dia jelas tuliskan Surya gitu kan. Tadi codingannya buat tulisan mana? Mau cek. Oke, boleh. Sebentar. Tadi aku kirim ke grup. Oh, tadi Oh, oh. baca. Boleh boleh dicek dulu silakan. Aku kirim ke grup. Mana ya tadi ya? Ini kan ini tinggal manggil siapa apa Viko. Kita manggil fungsinya move to dengan parameternya x-nya minus 20, y-nya minus 250. Lalu kita pakai pen color warna lime, lime itu warna lime ya. Terus T right dengan nama Surya, font Arial, ukuran 36 lalu bold. Makanya kan di sini tinggal panggil fungsinya draw ghost, draw flag Japan, Indonesia gitu kan. Ya, jadi rapi lah. Iya, seperti itu. Bisa tuh. Bisa? Ya, Oke, tinggal sempurna ekrannya. siap. Di meeting lima ya? Nah, Meeting lima. meeting 5 itu bikin spiral, bikin eh coba deh, kakak lupa. Spiral segi banyak. Oh, lagi. Ya, viral sebenarnya. Ya, segi banyak ya. Udah itu. Itu doang ya. Oke, oke. Bentar. Oh, tinggal itu sama N180. Kalau Pac-Man-nya ini. Oh, kamu Pac-Man-nya ya? Ini nih. Iya, iya. Udah ketemu di Apple di grup. Iya, pakai nah ini nih. Circle gambar kepala setengah lingkaran. 30,180. Saya bertelinggi. Terus 180-nya buat apa? Titik koordinat kan itu. X sama Y-nya. Iya, X sama Y-nya. Oke, sudah. Kirain itu size-nya. Slice. Size. Oh, size. Bukan. Kalau kayak forward. Forward dia maju 60 langkah. 60 koordinat gitu. So, Ya, itu left ke 90 ke sini. Oke, kita lanjutkan ke meeting kelima. Ini meeting kelima ini sebenarnya mempermudah kalian doang karena kita pakai repeat, mengulang doang. Jadi pakai for i. Sebenarnya di codingan kakak yang tadi peta yang ini sudah menerapkan for i ya, pengulangan. Jadi nggak perlu satu-satu gitu kayak gini satu-satu gitu, nggak perlu kayak gitu. Intinya meeting lain seperti itu. Turtle and loops, mengulang tanpa capek tuh katanya. Don't repeat yourself atau drive. Bayangkan kalau kamu mau menggambar persegi, kamu harus tulis maju, belok sebanyak 4 kali kan. Pasti capek, jadi suruh komputer aja yang mengulang buat kita. Nah, kayak gini kan siapa? Pico, T forward, 100 left forward gitu kan gini bikin eh, pita pengulangannya. Tapi kalau kita pakai for i tadi ada di codingan kakak ya. Kalau kita sudah menerapkan for i, ya kayak gini. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu panjang seperti ini. Cuman beberapa baris saja. Oke, lanjut ke range dan variabel.
kita menggunakan range sama variabel ini, lalu kita lanjutkan. Nah, ini kita disuruh untuk menggambar segi banyak, boleh pentagon, hexagon, oktagon. Kalau kakak nanti di sini mana ya? Sukses. Ini. Nah, ini untuk looknya ya. Untuk ini adalah membuat persegi panjang, tapi kita pakai persegi kita pakai for it tanpa harus satu-satu ya. Lalu ini kita gambarin untuk segi banyak ya. Sisinya 12, panjangnya 50. Oh, sorry. Oke, oke. Ini nggak kakak ininya, nggak kakak copy ya karena dikit codingannya, cuma segini doang. Jadi kayak gini, Vivo. Ini yang ini ya. Nah, ini panjangnya 50 ya. Kakak pakai panjang 50, sisinya 12. Kalau pakai oktagon 8 boleh. Nanti di sini tinggal ganti 8, maka gambarnya akan menyesuaikan. Kalau ini 12. Oke. Ada rumusnya ya, 3 left 360 dibagi sisi. Sisinya berapa? 12. Berarti nanti 360 bagi 12. Nanti ada berapa ke kirinya gitu. Berapa kali ke kiri kan melingkar dia. Kalau coba kakak ganti 8 oktagon. Oktagon kakak ganti 8 di sini nih. Dan kakak akan jalankan, maka tidak cuman segini aja oktagonnya. Yang ada 8 saja. Siap. Kalau harganya kayak gini boleh nggak? Harganya lebih mas. Oh, boleh, kalau lebih bagus itu kayak hantu-hantu yang di itu kan emoticon kan. Oh iya kayak gitu ya. Ada mulutnya Ya kan? ya. Ada mulutnya kan. Iya. Ada kumpul aja ya. Keren, keren, keren. Nah, jadi kalau mau apa kayak oktagon, terus apa? Hexagon, hexagon berapa ya? Isinya ada berapa? Saya lima. 5 ya. Nah, nanti bisa ganti. Kalau kenapa? Ini yang ini. Enggak, oktagon. Kalau mau ganti 12 apa ya? 12 apa? Hexagon. Tadi ini 12. Jadi 12 kalau 12 lekukannya kecil gitu kita nih. Gitu. Kalau 4 pasti persegi ya nih. Iya. Nah, segi di atas.
Nah, kita pakai 10 coba. Tekukannya dia ke kirinya akan banyak. Tek, tek. Alma udah codingannya? Hah? Yang ini? Udah? Belum. Atau kakak share? Oh, tuh. Tinggal ganti-ganti aja kita boleh boleh di kopas boleh. Oke, tadi kita lanjut ya. Ini untuk segi banyak. Lanjut spiral. Kita bikin spiral. Sebetulnya spiral ke skip deh. Coba. Oh ini spiral. Kita bikin spiral. Hmm. Tuh spiral dia agak puyeng ya. Puyeng. Jadi bikin spiral seperti ini. Eh, biar menghemat waktu juga, kita kopas saja di sini. Di sini. Ini untuk bikin spiral. Silakan dicoba-coba untuk speednya mungkin 5 dia akan lebih lambat gitu. Ini baru. Gambar spiralnya dari for i in range 50, forwardnya i kali 5. Makin panjang 0, 5, 10, 15 dan begitu seterusnya ya. Lalu left-nya 91. Sudut sudut diganti jadi 91 derajat. Maka hasilnya akan seperti ini. Kenapa 10? Karena biar ngebut aja. Kalau mau satu dia lambat tek 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 terus aja gitu. Viral. Oke, silakan dikerjakan exercise-nya, latihannya. Nanti kita bahas juga sih. Sama, kakak bikin fungsinya terlebih dahulu, baru kita panggil. Oke, so, oke, kita lanjutkan. Ini untuk exercise yang kelima. Yang pertama adalah persegi loop. Buat persegi pakai loop. Lalu segitiga buat segitiga sama sisi pakai loop. Hexagon tadi udah kakak terangkan, hexagon tinggal diganti saja jadi segi 6 jadi 6 gitu ya. Sudutnya 60 pakai loop juga. Lalu lingkaran berbaris, gambar circle, angkat pen tadi, pen up ya. Geser kanan turun pen down gitu ya. Lalu pakai tangga panjang, buat tangga dengan 10 anak tangga pakai loop. Lalu bintang 5 buat tar dengan sudut 144 derajat. Yang ketujuh, bikin spiral kotak. Buat spiral kotak seperti contoh latihan bareng tadi. Boleh, itu juga silakan diinikan. Lalu buat spiral segitiga, sama seperti nomor 7, cuman sudutnya 120. Sudutnya itu tadi yang ini kan spiral ya, yang ini tadi. Nah, ya. Nah, ini kan spiral. Ini sudutnya nih.
Jadi nanti kalian ganti dengan 120. Lalu dash line, gambar garis putus-putus, strip spasi gitu ya. Lalu pagar, gambar pagar sederhana, nggak seperti garis vertikal yang berjejer gitu. Nah, kakak lagi-lagi import tutor dulu, baru bikin fungsinya. Di situ di codingan kakak sudah dijelaskan dengan hashtag atau dengan komentar ya, seperti itu. Fungsi untuk memindahkan rute ke posisi tertentu tanpa menggambar garis, ya, itu pakai move to dengan parameternya X dan Y. Di dalam fungsinya terdapat pen up, butuh, sama pen down. Jadi ini template ya, kalau kalian bikin apapun itu, tinggal panggil aja fungsi move to gitu. Nah ini template-nya seperti itu. Lalu kita bikin fungsi segi banyak beraturan dengan kakak kasih nama dengan draw polygon. Di dalamnya parameternya ada size dan length. Di dalam fungsinya itu ada transit dd, lalu kita pakai pengulangan for i untuk forward dan back-nya. Di sini ada 360, ini adalah derajat ya. Derajat kalau lingkaran kan 360. Kalau setnya tinggal setnya berapa. Lalu fungsi untuk menggambar beberapa lingkaran berjajar. Lingkaran berjajar. Kita beri nama fungsinya draw whole circle. Ya, lagi-lagi kita pakai yang namanya pengulangan for i in range out, kita pakai circle. Di dalamnya kita beri parameternya yaitu radius. Lalu kita pakai pen up, forward, di dalamnya ada gap. Lalu kita pakai pen down. Selanjutnya kita buat fungsi untuk menggambar tangga. Ini gambar tangga tadi. Kita beri nama fungsinya dengan draw styles. Di dalamnya ada parameter yang bernama steps, width, and height. Stepnya berapa? Pengulangan sesuai jumlah anak tangga. Gambar alasan anak tangganya berapa? Lalu belok ke atas ya, belok ke kiri, maju, atau tinggi anak tangganya, lalu hadap kanan kiri. Selanjutnya, fungsi untuk menggambar bintang. Bintang. Draw star dengan parameternya length. Di dalam fungsinya ada CTV, lalu lagi-lagi kakak beri pengulangan. Bintang 5 memiliki 5 garis utama ya, lalu gambar satu garis bintang dan sudut bintang 5 adalah 144 derajat sudutnya. Jadi kalau ada bintang itu sudutnya adalah 144 derajat. Lanjut, ada fungsi menggambar spiral yang tadi ya. Ini kakak tinggal kopas aja sih. Cuman ada yang kakak ini kan modifikasi. Draw spiral dengan parameternya turn angle, repeat count, lalu step size. Repeat count-nya seperti itu, forward i, step size, lalu inlet-nya turn angle. Lalu fungsi garis putus-putus dan fungsi menggambar pagar sederhana. Membuat layar turtle agar area gambar lebih luas seperti ini. Script setup-nya dengan width 1200, height-nya 850, start X-nya 80, start Y-nya 50. Lalu membuat objek utama seperti ini, dan kita mulai kerjakan soalnya, latihannya. Yang pertama adalah persegi
persegi loop ya, membuat persegi pakai loop. Kita panggil aja fungsinya. Lalu fungsinya apa aja? Move to dan draw polygon. Lalu yang segitiga sama move to dan draw polygon. Karena di atasnya kan kalau segitiga ini ya tadi kalau yang di sini itu sorry side-nya ya. Nih side-nya ya. Sisinya. Sisinya. Maka di sini adalah sisinya 4, sisinya 3. Nah, kita panggil draw polygonnya gitu. Lalu hexagon. Polygon lagi hexagon cuma 6 ya, segi 6 pakai loop. Lalu lingkaran kita sudah tidak pakai draw polygon lagi, namun kita akan pakai draw row circle. Lalu buat anak tangga, panjang tangga, kita pakai fungsi move to dan draw stairs. Lalu yang keenam, kita gambar bintang 5 pakai fungsi move to dan draw stars. Lalu yang ketujuh, kita pakai fungsi move to dan draw spiral untuk buat spiral kotak yang tadi ada di latihan sebelumnya. Lalu kita bikin spiral segitiga, lalu kita bikin dash line, dan terakhir kita bikin pagar. Semuanya kita panggil fungsinya sesuai fungsi yang kita buat di atas. Seperti itu. Lalu kita coba jalankan. Sudah ada yang jalankan? Bagaimana hasilnya? Yang exercise ini semuanya? Baru sampai yang tanggal. Oke. Sudah codingan sudah kakak itu kan di grup. Silakan. Kotak, stage, segitiga, ketutupan ya. Oh ya, ini ya, ini ketutupan guys. Kotak ya, lalu segitiga. Sorry ini ketutupan nih. Nah, bentar ya. Nah ini segi 6 ya. Segi 6 lalu lingkaran berbaris, lalu bikin anak tangga, bintang, lalu selanjutnya, bikin segitiganya juga. Lalu ini garis putus-putus, ya nomor 9, lalu terakhir bikin pagar, garis lurus sejajar, gitu. Seperti itu hasil dari codingan untuk meeting 5 exercise. Sampai sini ada yang tanyakan. Nanti dipelajari saja, kalau lagi senggang waktunya, oh ternyata bikin seperti ini, bikin seperti ini. Silakan dicoba. Eh, Nanti hasil codingannya silakan taruh di Google Drive ya teman-teman, sesuai dengan folder namanya teman-teman. Biar enak ketika kita mau pamerkan ke orang tua kalian, dan ada project. Jadi, ini udah? Udah. Oh, sudah, belum. Dari grup, apa udah? Tertarik? Kalau kakak bisa jadi satu folder ya, namanya paper yang mau dibuat. Di dalamnya nanti ada meeting 3, tapi meeting 2 nggak kakak tulis, langsung meeting 3 ke intinya, langsung meeting 6. Nanti kalau memang ada meeting 6 nanti di sini ditambah. Jadi enak gitu. Kita kita tinggal upload folder aja ke Google Drive kita gitu.
Itu kalau bintang kayak gini boleh ya? Lagi harus seperti Iya, ada. terus di sini bintangnya kayak gitu. Boleh, 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 boleh. Dari sampai bintang ya, belum sampai yang lain ya. Iya baru sampai kita itu. Wah, keren. Iya. Oke, waktunya kurang dikit lagi. Boleh di nanti kalau waktunya udah habis, boleh silakan diinikan lagi ya. Dilanjutkan lagi di rumah. Ya udah jam 5. Terima kasih yang sudah hadir dalam sesi Titan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan kembali lagi di sesi Python level 2 hari Senin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa mengisi rating kelas. Kakak akhiri. Selamat sore semuanya. Hati-hati di jalan karena musim hujan ya. Hati-hati di jalan. Selamat sore. Ya, sama-sama.